Halo guys, kenalin, gue Zakwan, ini teman gue Maruf. Jadi kita nih sama-sama orang baru beres mondok guys. Yang dimana di pondok tuh selama 6 tahun, itu semua kehidupan kita udah terstruktur rapi. Jadi kita tinggal ngejalanin yang namanya kehidupan. Dari tidur sampai tidur lagi, semua udah ada yang ngurus. Ya. Gue minum ya bro ya. Ya. Terus kita ini baru beres pondok kan, ngelihat gimana kehidupan di luar. Ternyata kehidupan di luar tuh keras bro, nggak semudah yang jalanin, ya nggak? Betul. Gimana menurut lo kehidupan lo sekarang? Kehidupan sekarang itu jadi ketika lo di luar tuh nggak bisa menyamakan semuanya ketika lo di pondok. Contoh, banyak orang yang misalkan keluar dari pondok, gue di pondok begini, nggak bisa lo sembarangan begitu ketika di luar. Bener apa enggak? Bener. Jadi sesuai realita kita relate aja lah bahasanya, kayak ya kecuali gitu kan emang lu pewaris bukan perintis. Tapi gue yakin kok setiap santri itu memiliki jiwa-jiwa perintis, karena semuanya di dunia ini nggak ada yang instan. Mie instan aja kan digoreng, mie goreng aja kan direbus dulu. Iya nggak bisa tiba-tiba langsung makan dulu kenek nggak bisa. Bener nggak bre? Yo, iya. Nah, sekarang lo gimana bre? Lo lanjut mana bre sekarang bre? Nah, gue nih kebetulan, alhamdulillah gue ada keterima di universitas di negara Turki. Lo kira-kira mau lanjut mana lo? Kalau gue sih rencana nih bre ya, karena emang kita kan harus punya banyak opsi ya diajarinnya. Iya. Yang pertama sih gue mau ke Saudi lah, mau di kuliah mana aja, yang penting gue ke Saudi. Saudi dulu. Nah, Lo kalau misalkan udah masuk dunia perkuliahan, itu lo harus tahu satu hal yang namanya jurusan. Lo harus pentingin jurusan nih, karena jurusan tuh bisa jadi, walaupun emang banyak sekarang alumni, bukan alumni maksudnya, ya lulusan S1 yang gak sesuai sama jurusannya. Tapi sebisa lo gue saranin tuh, lo harus tekun sama jurusan lo. Kira-kira lo mau ngambil jurusan apa? hadis sih. Hadis. Yakin sih gue hadis nih. Hah? Yakin sih hadis. Yakin hadis. Nah kalau gue kan emang gue pengen ngambil ekonomi. Gue pengen ngegedein, gue kan alhamdulillah punya ada yayasan keluarga. Gue pengen ngegedein ekonomi di yayasan itu. Jadi dari bagian-bagian perekonomiannya, ya gue pengen nanti yang bakal ngurus itulah. Begitu. Kalau lu gimana? Kalau Lu dari hadis lu, kira-kira lu ke depan tuh pengen jadi apa gitu? Kalau gue sih ingat kata-katanya Ustaz Hasan ya, kayak Hasan waktu itu pernah ngomong kayak walium zero qaumahum itu loh. Waliun ziru qaumahum. Antum tuh keluar tuh sebagai khairul ummah gitu kan, tuh khurujuna linnasi ayatu min nabillahi wa apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu kan. Maksudnya kita tuh menjadi khalifah di luar gitu. Maksudnya kayak pada dasarnya ketika santri itu tanpa dalam segi apapun itu bakal menjadi pendakwah. Kalau menurut gua, pebisnis yang berdakwah. Ustaz pernah ngomong itu kan, bisnis yang berdakwah lah, pedagang yang berdakwah lah. Habis itu pokoknya semuanya dikaitin dengan dakwah, karena kehidupan kita semuanya bakal dipantau oleh Allah gitu kan. Ya doanya aja bre, semoga gua kesana gitu. Kalau misalkan lo di Turki nih, di Turki itu mazhabnya mazhab apa bre? Nah kalau gua di Turki, kan kita di Indonesia nih kebanyakan mazhab Syafi'i. Ya, Syafi'i. Nah di Turki itu kita pakai mazhab yang namanya mazhab Hanafi. Itu setelah gue jalanin, itu banyak yang namanya perbedaan. Cuman ya itu perbedaan antara mazhab itu intinya kan satu, beribadah. Misalnya kalau kita subuh ya yang mazhab Syafi'i pasti subuh pakai yang namanya kunut. Kalau di sana tuh enggak. Jadi kalau kita sholat subuh di sana, habis rakaat kedua langsung i'tidal langsung. Jadi nggak ada ini doa kunut. Itu ikhtilat yang pertama. Ada banyak lagi ikhtilat inian antar mazhab kan. Nah, yang paling gua kaget itu pas Ramadan. Pas Ramadan kenapa bre? Ramadan kan kita ada, kalau yang Syafi'i biasanya Terawih. sholat terawih itu
2-2. Ya. Ada juga yang 4-4. Terus kalau misalkan di Hanafi biasanya 4-4. Semua berarti tuh. Semuanya rata. Di masjid-masjid juga itu pasti rata. Tapi kalau di Turki ada musola nggak, Bre? Ada musola nggak di Turki? Di Turki tuh dia tuh ada dua bahasa, bukan dua bahasa maksudnya ada Dua dua. kosakata. Ya kan kalau kita kan Kosakata. musola sama masjid. Ah, Kalau di sana masjid itu artinya musola kalau di kita. ah, Nah kalau masjid di sana itu kita ngomongnya jami. oh, jame, jame. Kalau jami itu gede, kalau masjid itu kecil. Ya. Ya kayak lu kalau misalkan di mall-mall musola kan nyarinya, kalau di sana enggak, nyarinya Masjid. masjid. Nah bahasa Turki itu nggak jauh beda sama bahasa Arab. Kalau misalkan bahasa Arab apa? Masjid. Ah, Kalau bahasa Turki masjid. masjid. Jadi kebanyakan bahasa Turki itu bukan dilencengin ya, tapi gimana bahasanya ya? Contoh kayak Muhammad, Mehmet gitu. Iya, pokoknya A itu jadi E kebanyakan. Kayak misalkan bahasa Turki, bahasa Arabnya pulpen apa? Kalamun. Kolam. Kalau di sana bahasa Turkinya itu kalem. Oh, Kalem. Jadi mirip-mirip lah bahasa Turki sama bahasa Arab tuh. Cuman ya ada beberapa bahasa yang memang beda. Karena kan dulu Turki itu emang pakai bahasanya Arab. Ya mirip-mirip Arab gitulah ya, sama kayak ya bagian timur sana kan Arab tapi ada beda-bedanya. Nah dulu itu Turki pakai bahasanya Arab. Cuman setelah muncul yang namanya Mustafa Kemal Atatürk, tahu kan itu yang sejarahnya dia nggak bisa dikubur. Nah, itu lu tahu gak makamnya di mana? Ada makamnya, itu makamnya itu di kota Ankara namanya. Lalu udah pernah sono? Nggak pernah, gua alhamdulillah nggak mau kesana. Kenapa emang? Itu kan kalau kata orang makamnya tuh bau. Iya makamnya tuh bau, jadi Bau apa nih? nggak tahu Bau pokoknya mayat, bau apa? Enggak, pokoknya bau lah karena kebusukannya dia kan. Dia kan menghancurin dinasti Khilafah Utsmaniyah. Iya. Jadi di sana tuh ya sebenarnya kalau misalkan untuk orang-orang yang mengincar agama janganlah ke Turki. Jadi di Turki tuh agamanya itu liberal. Bukan liberal. Gimana bahasanya, Bre? Apa? Sekuler. Sekuler bukan liberal. Soalnya itu agamanya sekuler. Jadi sekuler itu pemerintah, agamanya Agama-agama. Iya. Nggak ada disatuin pemerintah sama agama. Nah, kalau misalkan kuliah di hari Jumat, biasanya tuh anak-anak mahasiswa yang kuliah di hari Jumat punya kendala Jumatan. di Jumatan ini. Di sana makan apa? Di sana Jumatan ya nggak bisa dicampurin sama sekolah. Jadi kalau misalkan di sekolah ya sekolah, Jumatan ya Jumatan. Tapi kalau misalkan ini ada denger-denger nih, Bre ya, di Yaman apa di Sudan gitu, itu Jumatan ada 3 versi, jam 12, jam 1, jam 2, ada 3 daurah. Jadi kalau ditanyain, antum Jumatan yang keberapa? Kemarin Mudrana ngomong begitu, yang Pondok Muadalah kemarin itu. Gitu, Jumatan yang keberapa? Emang ada berapa Jumatan? Ada 3 kali Jumatan. Jadi Jumatan kan wajib. Jadi nggak ada alasan kalau habis kerja lah, kayak di Turki misalkan habis kampus, kuliah, itu lah sisinya Jumatan masing-masing. Di sana di Keren. Jordan. Bukan di Jordan, di Yaman, kalau nggak di Sudan. Oh di Yaman, kalau nggak di Sudan. Lah ini yang ini, Bre, kalau Hanafi kan yang walat dolin gak amin itu kan? Iya. Kalau di sana tuh, iya salah satunya itu. Oh itu juga pengalaman pertama gua ke sana waktu sholat maghrib. Jadi imam lu baca nih, walat dolin kita mahasiswa Indo dong. Sono teriak, ternyata nggak ada, langsung kicep dong kayak, kok sepi. Ya udah, ternyata abis itu dikasih tahu. Dikasih tahu sama kita yang tinggal di asrama, ada juga di sana asrama kan. Yang tinggal di asrama itu dikasih tahu ya kayak kita, namanya mudabirnya lah. Mudabir, pengurusnya lah, ada pengurusnya juga, ada ya yang ngurus kita. Gitu. Jadi kasih tahu ya kalau misalkan di Turki ini amin itu kita nggak nyebut amin. Ya jadi kita diem aja. Dan juga di sana kalau di Hanafi itu kita mau jamaah
Kan kalau kita kan sapi bukan ribet ya maksudnya. Cuman misalkan lagi udah selesai, udah mulai nih, sholat udah mulai. Kita lagi wudhu, pengen gak masbuk. Kan kita lari, habis itu benerin celana dulu, benerin baju, gini. Habis itu baru niatnya juga biasanya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli kan biasanya gitu kan. Pernah denger kan? Kalau di sana enggak, mereka tuh niatnya itu dalam hati. Jadi sambil jalan juga udah bisa. Niatnya sambil jalan. Pas lagi jalan ke masjid. Lagi jalan ke masjid dia niat. Jadi sampai sana udah langsung tinggal gini. Datang ke shop. Gitu. Dan juga setahu gua yang gua diajarin di sana itu kalau misalkan di sana iftirash itu kan duduk di antara dua sujud. Nah, kalau kita kan duduk di antara dua sujud ada bacaannya. Kalau di sana nggak ada bacaannya. Terus? Jadi pas kita sujud pertama setelah i'tidal, setelah sami Allah itu sujud kan. Habis itu kita iftirash, duduk di antara dua sujud. Nah itu dia jangka waktunya pendek, nggak kayak kita lama kan. Langsung Allah Kita kan gitu. baca Rabbik firli baca itu dulu. Kalau sana enggak, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar lagi. Sana perbedaannya. Tapi yang paling ketara Yang paling ketara dari wudunya ada bedanya nggak? kalau dari wudu juga ada bedanya. Kalau kita kan Syafi'i 3 helai rambut. Kalau dia Semuanya. kepala. Habis itu juga kalau kita kan harus sampai sini. Kalau dia enggak. Kalau dia sampai mana? Udah segini Basah aja gitu. segini. Nah, kalau itu kan harus dipastikan sampai sini. Biar ininya ketahuan basah. Kalau dia sampai sini aja juga cukup. Jadi yang udah begini aja. Nah, terus pertama kali lu kesana ke Turki, Bre, itu persiapannya apa aja, Bre? Berkas-berkas gitu? Berkas-berkas ya pastinya lah. Pastinya berkas-berkas. Nah, kalau gue kesana itu, gue tuh jadi sebenarnya ya, gue pakai agen ke sana. Ya, tapi kan kita juga harus ngurus berkas dong. Bener, terus? Berkas kita yang diperluin tuh ada banyak. Agen bayarnya, sebenarnya masing-masing agen punya harga masing-masing ya. Cuman gue dapat di harga agen 44 juta. Udah fix semuanya tuh. Tinggal berangkat. Semuanya, tinggal berangkat. Dan kita dapat yang namanya belajar bahasa dulu di Indo. Berapa bulan? Selama 1 bulan. 1 bulan. Tapi waktu itu gue ngambil kelas bahasanya. Soalnya agennya juga ya ada orang dalam juga. Dari kakak. Bayar lagi baru ya. Bayar lagi. Gitulah. Ada kakaknya, ada kakak gue di sana. Jadi ya ngurusnya juga macam-macam agen. Ada yang dia agen diurusin bener, ada juga yang enggak. Nah, lu juga kalau misalkan lu pengen nyari agen, cari yang benar-benar. Gak semua agen itu terpercaya. Tapi emang semua negara bisa pakai agen? Pasti ada agennya. Tapi kalau Saudi rata-rata dari PPI itu. Ke Madinah itu? Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kan kalau Madinah kan dari kerajaan langsung beasiswanya. Jadi nggak bisa sembarang ke sana. Kalau agen umroh adanya, agen umroh travel haji banyak. Iya sih. Iya. Lu nggak tahu ya kalau Madinah tuh dia ada. Iya. Makanya bahkan sampai ada estopel file tuh. Apa yang kemarin itu kan apostil itu kan emang benar-benar buat nggak ada kepalsuan sama sekali kan ijazah. Apostil tuh semua negara juga pasti membutuhkan apostil. Karena apostil tuh buat ngebuktiin bahwasanya ini tuh asli dari sekolah lo. Legal, asli dari sekolah lo. Jadi kita butuh yang namanya apostil. Ada kalau misalkan pemberkasan untuk pemberangkatannya biasanya ada namanya apostil. Begitu. Jadi waktu gue berangkat itu pemberkasannya lumayan banyak juga.
Apostil juga dari tuh. buat visa. Itu biasanya bisa berapa bulan sekali? Kita visa pelajar 6 bulan, visa pelajar tuh dapat 3 bulan. 3 bulan. Nah biasanya kalau misalkan pelajar-pelajar luar negeri pasti dapat KTP pelajar lah. Hmm. Ada, gua ada KTP pelajar gua. Nih lu mau lihat nggak? Aneh. Ini gua bawa apa enggak ya, nggak tahu ya. Oke, lihat aja nih. Nah ini KTP gua, Nah, itu lihat. KTP pelajar Turki. Kalau di Iya sana, benci Kimilik Nok. kalau di saya kita nyebutnya ikamet. Iqomah. Ya, kalau di Mesir tuh biasanya, bukan biasanya, kalau di Mesir namanya iqomah. Kan mirip-mirip juga kan sama Arab. Iya. Ikamet, iqomah, tempat tinggal. Nah si Galbi ini kemarin ini, si Galbi bikin ikomah begini 100 juta. Cuma langsung keterima. 100. Oh. Itu kata si Alvin Najmi. Alvin Najmi kan lo? Itu dia langsung keterima di Ummul Qura, ikomahnya Ummul Qura. Jalur dalam. Agent. Yes, agent. Beda orang dalam mah. Kita kan ya orang Iya. biasa. Orang-orangan gitu kan, orang-orang sawah. Gitu. Jadi ini beda-beda juga sih setiap negara. Tapi pastinya harusnya ya Ada kartu pelajar ya. Ya biar tanda pengenal aja kita tuh pelajar di sini. Jadi Kalau ini bre, kan ini tuh kita dikasih visa selama 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan habis nggak mungkin dong kita balik ke Indo bikin visa lagi. Ya enggak, makanya kita biasanya kalau orang-orang pelajar luar negeri itu pakai namanya iqomah atau ikamet ya, atau di negara lain apalah bahasanya gitu. Makanya kalau misalkan ditanya biasanya di luar negeri kan suka ada polisi yang iseng lah. Nah kayak di sini beda. Iya gitu. Yang kayak di hotel ya. Iya. Ya di sana kan biasanya suka nanya, kamu siapa di sini? Saya pelajar di sini. Mana tanda pengenalnya? Ini tanda pengenal saya, bisa begitu. Kalau turis doang ada tanda turis juga berarti? Ada lah turis lah. Pasti ada turis mah di negara tuh. Tiap negara ya. Pasti ada turis. Biaya kehidupan. Terus biaya kehidupan sana gimana? Nah kalau di Turki ini lumayan murah biaya hidupnya sebenarnya. Sebenarnya. Yang pintar-pintar nyari pasti dia paham lah karena udah lama. Nah gue nih selama di Turki biaya hidup yang gue jalanin itu murah sebenarnya. Kalau misalkan dihitung-hitungannya bisa dibilang murah lah. Berapa itu? Per bulan? Ya, kalau hemat ya. Ah. Kalau hemat. Kalau lagi pengen hemat per bulan cukup 1.500.000, kalau enggak 2 juta itu udah sama rumah. Udah mau kontrakan itu? Udah sama kontrakan, udah sama tempat tinggal. 2 juta? 2 juta. Itu termasuk murah. Kalau mau UKT-nya? Sama UKT 5 juta? Beda lah ya UKT. 10 juta? Kan kalau misalkan kehidupan ya, kehidupannya bukan perkuliahannya. perkuliahan. Kalau kehidupan 2 juta cukup lah. Tapi kan kalau misalkan UKT itu ada ya masing-masing Prodi beda ya? Masing-masing prodi beda, masing-masing perkuliahan beda, masing-masing jurusan beda. Oh. Gitulah ada masing-masingnya. Tapi kalau misalkan di Turki ada talaki-talaki gitu nggak? Contoh nih kayak misalkan dulu itu tuh Syekh keturunan yang ngajarin Muhammad Al-Fatih. Nggak ada. Kalau di Arab kan ada misalnya kayak Kan beda, itu kan negaranya agamis. maksudnya tapi tetap aja kayak Gimana? talaki, maksudnya perawi hadis yang pemegang Turki itu ada di dia gitu. Ada sertifikat talakinya gitu. Nah itu gue kurang tahu. Gue kan belum Belum sampai sana ya? belum memasuki ranah situ. Soalnya kan gue juga baru ya. Iya. Sana juga belum 2 tahun lah. Setahun juga belum kayaknya. Nggak nyampe setahun ya di sana. Terus saran lo nih bre buat orang-orang yang mau ke Turki sama orang-orang buat yang mau daftar ke luar negeri gimana bre? Ya kalau misalkan kata gue ya tingkatin dulu niat tuh. Niat lo keluar negeri ini apa sebenarnya? Banyak teman-teman gue di sana di luar negeri yang sekarang gue nih sebenarnya sekarang masih belajar bahasa. Masih kelas bahasa. Kelas bahasa gue itu setahun.
ini teman-teman gue di sana sebenarnya banyak masih kelas-kelas bahasa udah cabut-cabutan. Oh, Ya jadi kalau dari pemikiran gue ya, dari pandangan gue, niatnya udah gak kokoh gitu ya. niatnya udah salah lah. Ya takutnya, kalau pemikiran gue takutnya dia tuh keluar negeri karena gengsi. Habis itu kemakan gengsi, akhirnya dia foya-foya, foto sana sini, cuman traveling doang. Ada yang begitu. Ada yang sampai 2 tahun dia belum lulus bahasa. Ada. Ada 2 kali ngulang gitu. Berarti nggak kuliah-kuliah berarti dia? Belum kuliah. Yang kuliah pun juga sama. Kalau udah Iya. kalau udah kena bisnis gitu ya, Apalagi kalau udah kena bisnis. Jangan sampai campurin urusan perkuliahan. perkuliahan sama urusan bisnis. Kalau bisa dibagi. Itu kalau bisa. Kalau bisa membagi, dibagi. Tapi kalau nggak bisa, jangan. Karena setiap orang kalau udah nyampur yang namanya duit, pasti nyaman. Pasti nyaman kalau udah nyampur sama duit. Udah, kayak siapa juga kalau misalkan dikasih duit pasti mau. Ya kan? Gitu, makanya perbarui niat. Bukan perbarui niat, maksudnya ini Perbaiki niat. perbaiki, bukannya ditekenin niatnya nih apa nih, Digoyahin dulu. dikasih tujuan. Lu misalkan pengen keluar negeri tuh ngapain? Kalau misalkan cuman pengen foya-foya, nggak usah lah, di Indo juga bisa foya-foya. Jangan, kasihan orang tua kan, banting tulang nyari duit buat ngasih makan kita. Gitu, niatin yang benar. Kayak tujuan gue di luar negeri mau ngambil jurusan ini, pengen sukses di bidang ini, balik ke Indonesia gue bisa ngajarin ini, gue bisa bermanfaat dari jurusan ini gitu. Kalau misalkan udah bisa kayak gitu, dah gue saranin lu nggak apa-apa dah keluar negeri. Tapi kalau misalkan lu masih bingung, tapi kayak dari tuntutan orang tua juga, orang tuanya juga pengen lu keluar negeri, ya udahlah gue keluar negeri, yang penting gue keluar negeri. Nggak tahu mau ngambil jurusan apa, nggak tahu mau ngambil kuliah apa, nggak tahu mau ke negara mana, yang penting keluar negeri. Misalkan dapat saran dari orang tua ke Mesir, udah gue ke Mesir aja dulu. Yang penting urusan jurusan di sana gimana terserah. Jangan sampai kayak gitu, takutnya nyesel. Situ pendidikan gak dapet, Uang keluar. banyak, kasihan orang tua. Benar. Jadi gitu bre. Itu kalau saran gua ya, jadi lu perbaiki niat lu dulu. Habis itu lu iniin apa, bener-bener tahu Lu planning ke depan mau apa? tujuan lu gitu. Planning gua ke depan, selama di Ke depan misalkan di Philippines lulus terus mana gitu. Belum. sejauh ini gue belum ada planning ke depan. Yang penting gue pengen fokus dulu Di kuliah. di kuliahan S1 gue ini. Intinya gue ngambil di bidang ekonomi ini, gue pengen tekunin di ekonomi, gimana caranya gue bisa sukses dari bidang ini. Kalau apa nama kotanya apa tuh? Gue kebetulan di kota Izmir namanya. Izmir. Iya. Sejarahnya di Izmir apa? Kalau makam Fred Dracula di mana? Mana gue tahu, baru berapa lama di situ, belum ada setahun. Gue bilang kan sabar, nanti aja. Iya nanti. Iya. Terus Udah gitu Re. Iya. Ya ini sekian dari kita. Bye.